Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rofi di sini. Di video ini saya akan sedikit membahas mengenai logika fuzzi. Nah, logika fuzzi ini pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzi. Lotfi Zadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Nah, meskipun lokasi fuzi dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali. Mengapa logika fuzi yang ditemukan di Amerika malah banyak dipakainya di negara Jepang? Salah satu penjelasannya yaitu kultur orang barat ini cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya atau tidak, bersalah atau tidak bersalah, sukses atau gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang timur ini lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fuzzi. Nah, saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fuzzi. Contohnya ada mesin cuci, AC, dan lain-lain. Pada tahun 1990 ini mesin cuci otomatis di Jepang menggunakan logika fuzzi, yang mana dia menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran pada pakaian, inputnya, tingkat kekotoran, jenis kotoran, dan banyaknya cucian. Nah, dia outputnya akan menentukan putaran-putaran yang tepat secara otomatis. Logika fuzzi ini sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga inteligensia buatan. Di dunia kedokteran dan biologi, dapat digunakan sebagai diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Manajemen pengambilan keputusan, manajemen basis data untuk query data, tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan. Kemudian klasifikasi dan pencocokan pola, serta mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan sebagainya. Nah, logika fuzzi ini umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noisy, dan sebagainya. Logika fuzzi ini menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Logika fuzzi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia. Konsep dasarnya logika fuzzi itu bukan logika yang tidak jelas, tetapi logika yang dapat digunakan menggambarkan ketidakjelasan. Logika fuzzi adalah teori himpunan fuzzi, himpunan yang mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika fuzzi didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika fuzzi merupakan peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Ada logika klasik atau Crisp logic, menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Dia tidak ada nilai diantaranya. Logika fuzzi menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Ada nilai di antara hitam dan putih, yaitu abu-abu. Nah, alasan menggunakan logika fuzzi ini, yang pertama itu mudah dimengerti, konsep matematisnya sederhana, kemudian sangat fleksibel. Yang ketiga, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks, dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional, dan dia juga didasarkan pada bahasa manusia atau bahasa alami. Himpunan fuzzi ini digunakan untuk mengantisipasi di mana seseorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda. Misalnya, ada muda dan parobaya, atau parobaya dan tua. Contohnya, seseorang yang berusia 40 tahun masuk dalam himpunan muda dengan
U muda 40 sama dengan 0,25, tapi juga masuk dalam himpunan parubaya. Nah, seseorang yang umur 50 tahun masuk dalam himpunan parubaya, tapi juga masuk ke dalam himpunan tua. Jangkauan nilai keanggotaan setiap item data dalam rentang 0 dan 1. Jika suatu item X memiliki nilai keanggotaan fuzi ini, maka item tersebut tidak menjadi anggota himpunan A. Sedangkan jika dia mempunyai nilai keanggotaan fuzi X sama dengan 1, maka item tersebut menjadi anggota penuh himpunan A. Variabel fuzi, fitur yang dijadikan basis dalam suatu sistem penalaran fuzi. Contohnya ada umur, suhu, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Himpunan fuzi yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fuzi. Contohnya, di variabel umur terbagi menjadi 3 himpunan fuzi, yaitu ada muda, parubaya, dan tua. Di variabel suhu dia ada 3 himpunan fuzi, yaitu ada panas, hangat, dan dingin. Variabel nilai terbagi menjadi 3 juga, ada nilai tinggi, sedang, dan nilai rendah. Himpunan fuzi memiliki 2 atribut, yaitu linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang memiliki suatu kondisi, misalnya muda, parubaya, atau tua. Yang kedua ada numeris, yaitu ukuran dari suatu variabel, seperti 30, 40, 55, 65, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan semesta, adalah keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fuzi. Contohnya, semesta untuk variabel umur 0 dan hingga, semesta untuk variabel berat badan, semesta untuk variabel suhu. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data kepada nilai keanggotaannya, yang mempunyai interval mulai dari 0 sampai 1. Fungsi keanggotaan himpunan fuzi. Pertama ada representasi linear naik. Fungsi keanggotaan himpunan panas pada variabel temperatur ruangan ini contohnya pada gambar di samping ini. Ini representasi linear turun. Kemudian ada representasi segitiga triangular ditentukan oleh 3 parameter A, B, dan C sebagai berikut. Kemudian ada representasi trapesium yang ditentukan oleh 4 parameter, yaitu A, B, C, dan D. Kemudian ada representasi bentuk bahu. Daerah yang terletak di tengah-tengah suatu variabel yang dipresentasikan dalam bentuk segitiga pada sisi kanan dan kirinya akan naik turun. Misalkan dari dingin bergerak ke sejuk, bergerak ke hangat, dan bergerak ke panas. Tapi terkadang salah satu dari sisi variabel tersebut tidak mengalami perubahan. Representasi bentuk S. Kurva pertumbuhan dan penyusutan merupakan kurva S atau sigmoid yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara tak linear. Kurva S untuk pertumbuhan akan bergerak dari sisi paling kiri nilai keanggotaan 0 ke sisi paling kanan nilai keanggotaan 1. Fungsi keanggotaannya akan tertumpu pada 50% nilai keanggotaan yang sering disebut dengan titik infleksi. Kemudian kurva S untuk penyusutan akan bergerak dari sisi paling kanan dengan nilai keanggotaan 1 ke sisi paling kiri nilai keanggotaan 0. Yang keenam ada representasi bentuk lonceng. Untuk merepresentasikan bilangan fuzi, biasanya digunakan kurva berbentuk lonceng. Kurva berbentuk lonceng ini terbagi atas 3 kelas, yaitu himpunan fuzi pi, beta, dan Gauss. Kurva pi. Kurva pi berbentuk lonceng dengan derajat keanggotaan 1 terletak pada pusat dengan domain Y dan lebar kurva B, seperti terlihat pada gambar berikut. Kemudian ada kurva beta, ada kurva Gauss. Nah, lanjutnya masuk ke operasi logika. Operasi himpunan fuzi. Yang pertama ada operator AND, kemudian ada operator OR,
Ketiga ada operator not. Nah, untuk istilah-istilah di logika fuzi ini ada fusification, yaitu definisi dari himpunan fuzi dan penentuan derajat keanggotaan dari crisp input pada sebuah himpunan fuzi. Yang kedua ada inferensi, yaitu evaluasi kaidah, aturan, atau rule fuzi untuk menghasilkan output dari tiap rules. Yang ketiga ada komposisi, yaitu agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rules. Terakhir ada defusification, yaitu perhitungan crisp output. Ini saja pembahasan dari saya mengenai sedikit tentang himpunan fuzi. Sekian dan terima kasih.